Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah luar biasa. Bagaimana dengan Saudari Intan? Alhamdulillah luar biasa juga Kak. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai isu-isu atau permasalahan-permasalahan di lingkungan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ya sekarang sudah sangat banyak permasalahan yang ada di lingkungan seperti adanya pemburuan liar, penebangan pohon, kemudian membuang sampah sembarangan. Nah, bagi apa sih Kak upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau eh, permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan kita? Oh iya, jadi untuk info-info mengenai ini kan sudah banyak info-info yang kita ketahui bahwa untuk uh, untuk keanekaragaman hayati itu misalnya banjir di mana-mana atau membuang sampah sembarangan, penebangan pohon secara liar, kepunahan hewan-hewan yang ada di Indonesia. Nah, sehingga upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia itu sangat dibutuhkan. Ada beberapa penyebabnya. Yang pertama adalah rusak atau hilangnya habitat dari hewan. Contohnya, ketika terjadi penebangan pohon secara liar, otomatis hewan-hewan menjadi kehilangan tempat tinggal atau kehilangan habitatnya, sehingga bertambahnya jumlah penduduk membuat kebutuhan lahannya meningkat. Kemudian eksploitasi hewan dan tanaman tertentu seperti ada beberapa tumbuhan yang diambil kayunya, kemudian gajah yang diambil gadingnya. Ini merupakan perburuan cula badak untuk hiasan. Artinya untuk hewan, untuk tumbuhan atau flora dan fauna itu semua kehilangan habitatnya. Nah, sehingga untuk upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang harus kita lakukan itu salah satu reboisasi, artinya penghijauan, kegiatan memahami kembali hutan. Kemudian hutan yang gundul untuk ditanami kembali, artinya reboisasi. Kemudian yang kedua adalah penangkaran, artinya memperkembangbiakan hewan dan tanaman, karena beberapa hewan yang punah sekarang itu sekarang sudah ini ditangkarkan. Ya. Dan yang ketiga adalah adanya perlindungan pelestarian, di mana ada pelestarian in situ dan ex situ. Nah, untuk pelestarian in situ dan ex situ ini sendiri adalah sangat penting untuk upaya keanekaragaman hayati di Indonesia. Seperti tidak membunuh hewan dan tumbuhan secara liar. Ini artinya kita sebagai, apalagi mahasiswa ya, semua orang harus menanamkan ke dirinya masing-masing bahwa tumbuhan liar maupun hewan itu tidak boleh kita maksudnya tidak boleh membunuh hewan dan tumbuhan. Kemudian tidak boleh mempermainkan hewan dan memetik tumbuhan yang liar atau tumbuhan yang langka. Kemudian yang ketiga itu adalah kita harus belajar mencintai dan menyayangi baik dari sesama makhluk hidup, hewan, tumbuhan. Soalnya seperti ini, sama halnya kita mencintai sesuatu, pasti kita nggak mau atau nggak tega untuk menyakitinya. Artinya contoh, saya nih punya tanaman apa yang sekarang viral ya? Tanaman apa sekarang yang viral? Tanaman Janda bolong. Janda bolong ya. Janda bolong itu kan sekarang baik dari emak-emak maupun semua kalangan itu sangat antusias untuk merawat ya. Seperti halnya itu, kita harus merawat, menyiram dan segalanya supaya itu masuk ke dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, tadi kan kakak menjelaskan mengenai ada upaya pelestarian secara in situ dan ex situ nih. Iya. Apa sih itu in situ dan ex situ Kak? Oh iya. Dan bagaimana sih contohnya? Oh iya, kalau keanekaragaman hayati dari pelestarian in situ itu
dari kata in situ itu adalah pelestarian yang dilakukan di habitat asli, artinya hewan-hewan maupun tumbuhan yang berada di habitat yang aslinya. Kemudian untuk pelestarian ex situ berasal dari kata ex situ itu adalah dilakukan dengan cara memindahkan hewan ataupun tumbuhan dari tempat aslinya. Misal hewan yang berada dari tempat asli itu dipindahkan ke tempat yang baru, itu namanya pelestarian ex situ. Nah, ex situ ini berarti contohnya itu seperti kebun binatang dong, Kak? Iya, kebun binatang. Pernah lihat atau pernah jalan-jalan ke kebun binatang? Itu kan ada kebun binatang yang banyak binatang yang tidak seharusnya di situ. Artinya ada pemindahan habitat yang baru. Nah, nah terus selanjutnya itu mengenai manfaat nih, Kak. Iya. Apa sih manfaat keanekaragaman hayati untuk lingkungan atau untuk kita? Oh ya, kalau kita berbicara mengenai manfaat itu sebenarnya banyak sekali manfaat dari keanekaragaman hayati itu sendiri. Pertama, untuk keanekaragaman hayati bermanfaat sebagai sumber makanan pokok. Kenapa? Karena seperti yang telah kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk di Indonesia itu makanan pokoknya adalah apa kira-kira? Padi kan, nasi. Ya. Nah, itu masuk ke dalam keanekaragaman baik dari tingkat gen dan spesies. Jadi sebenarnya keanekaragaman hayati bermanfaat sebagai obat-obatan, bermanfaat sebagai sumber sandang. Contohnya itu dimanfaatkan sebagai bahan yang pakaian, hewan. Contoh dari hewan yaitu hewan ulat sutra itu kan dipakai menghasilkan sutra. Yes. Nah, itu salah satu manfaat dari keanekaragaman hayati. Sebenarnya banyak sih manfaat dari untuk mempelajari keanekaragaman hayati. Tergantung pribadi masing-masing. Kita menganggap manfaat apa yang kita dapatkan dari hasil keanekaragaman hayati itu sendiri. Nah, baiklah, itulah penjelasan mengenai keanekaragaman hayati. Jadi upaya pelestarian keanekaragaman hayati tadi banyak ya yang telah dijelaskan oleh narasumber kita. Kemudian ada juga manfaat keanekaragaman hayati yang telah dijelaskan juga oleh narasumber kita. Nah, terima kasih untuk penjelasan Kakak mengenai upaya dan manfaat keanekaragaman hayati. Nah, saya Nur Intan. Saya Agustina Said. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.